Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfu Rahma Aulia, NIM 36180007 dari Prodi Manajemen Dakwah IAIN Pekalongan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu perilaku individu. Yang pertama, dalam bekerja, mengapa kita harus mengerti karakteristik perilaku dari rekan kerja maupun dari atasan serta bawahan kita. Jelaskan alasannya. Dan yang kedua, dalam kasus ini Anda berperan sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan. Kemudian Anda mengetahui seorang karyawan Anda yang bersikap indisipliner. Lalu langkah-langkah apa sajakah yang akan Anda lakukan pada karyawan tersebut? Jelaskan disertai contohnya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu perilaku individu. Pengertian perilaku individu. Perilaku individu dapat diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan serta segala sesuatu yang dilakukan manusia baik di dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan, seperti berbicara, bertukar pendapat, berjalan, dan sebagainya. Setiap individu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga setiap manusia mempunyai keunikan tersendiri. Oleh sebab itu, antara individu satu dengan yang lainnya pasti memiliki perbedaan. Ada 5 faktor yang menentukan tercapainya target perusahaan, yaitu man atau karyawan, material atau bahan baku, metode atau metode kerja, mesin atau mesin dan peralatan, dan money, modal kerja. Dan kelima, faktor tersebut harus dimaksimalkan fungsinya. Manusia atau karyawan sebagai pengendali dan pelaksana kerja merupakan memiliki peranan yang sangat vital dalam berkembangnya suatu perusahaan. Sebagai seorang pemimpin di tempat kerja, kita dituntut untuk mengoptimalisasikan bawahan kinerja antara rekan kerja maupun gagasan atau kinerja dari atasan agar lebih produktif dan efektif serta efisien. Maka dari itu kita harus memahami karakteristik setiap individu dari atasan, bawahan maupun rekan kerja, dan mengenali motivasi dan gaya sosial bawahan, atasan maupun rekan kerja agar dapat membantu kita dalam menerapkan manajemen dan kepemimpinan. Nah, dari sini kita harus bisa mengenali karakteristik setiap bawahan, atasan maupun rekan kerja agar kita bisa mengetahui langkah apa yang akan kita lakukan ketika kita berada dalam masalah atau ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Maka kita membutuhkan relasi yang baik, komunikasi yang baik, sehingga kita perlu memahami karakteristik rekan kerja, atasan maupun bawahan kita, sehingga kita dapat menangani masalah, menangani dengan baik dan benar sesuai dengan kapasitas karakteristik individu tersebut. Poin nomor 2, jika saya diposisikan sebagai seorang manajer pemasaran di dalam sebuah perusahaan, kemudian saya mengetahui seorang karyawan yang bersikap indisipliner. Lalu langkah-langkah apa saja yang akan saya lakukan pada karyawan tersebut? Dijelaskan serta diberikan contohnya. Oke, ketika saya diposisikan sebagai posisi di mana saya diposisikan menjadi seorang manajer pemasaran dalam suatu perusahaan, dan saya menemukan orang yang bersikap indisipliner ini lawan dari disiplin, yakni sifat di mana ditemukannya ketidakpatuhan terhadap
peraturan perusahaan dan segala macam dari rules of kinerja, jadi ketidakpatuhan kerja terhadap perusahaan. Nah, ketika saya menemukan orang seperti itu, langkah yang saya akan ambil yaitu menasehatinya terlebih dahulu mengapa ia melakukan hal tersebut, mengapa ia menerapkan perilaku tersebut. Lalu ketika saya sudah mendapatkan jawabannya, saya analisa, saya berikan solusi. Ketika saya sudah memberikan solusi, namun karyawan tersebut atau bawahan tersebut masih melakukan sikap yang indisipliner, maka saya tidak akan memberikan tolerir lagi, atau saya terpaksa akan mengeluarkan karyawan tersebut. Namun ketika karyawan tersebut dapat berubah, mengubah sikapnya menjadi sikap yang disiplin, saya akan berusaha untuk membimbing dia menjadi karyawan yang baik dan memiliki etos kerja yang baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perilaku, tutur bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.